Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu Pramesti dari kelas 2A PGSD dengan NPM 1221910. Di sini saya akan menganalisis mengenai ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan di Indonesia menggunakan analisis SWOT. Kita mulai dari strength atau kekuatan. Nah, di dalam strength yang pertama itu ada komitmen pemerintah. Nah, pemerintah di Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan yang setara dan merata, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Nah, yang kedua itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan turunannya telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan pendidikan yang setara dan merata. Yang ketiga itu ada potensi sumber daya alam. Nah, di Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pendidikan. Nah, misalnya itu melalui pemanfaatan teknologi pendidikan yang berbasis alam. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Di dalam weakness yang pertama itu ada ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Di Indonesia itu masih banyak ketidaksetaraan di dalam akses pendidikan di berbagai daerah, terutama itu di daerah yang memang terpencil. Yang kedua itu kualitas pendidikan yang bervariasi. Nah, kualitas pendidikan yang bervariasi di seluruh Indonesia ini dihadapkan dengan tantangan dalam menjamin pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga itu kurangnya sumber daya finansial. Nah, kurangnya sumber daya finansial ini dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang setara dan merata. Nah, selanjutnya ada opportunities atau peluang. Di dalam peluang ini yang pertama ada ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan ini dapat menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang setara dan merata. Yang kedua itu ketidakmerataan kualitas pendidikan dapat menjadi peluang untuk melakukan perbaikan baik dari segi kurikulum, metode pembelajaran, maupun sarana prasarana pendidikan. Nah, dapat juga menjadi peluang untuk melakukan inovasi, misalnya itu dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, ketidaksetaraan sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi sumber pendanaan bagi pendidikan. Yang terakhir ada treatment atau penanganan. Nah, di dalam treatment ini yang pertama ada pemerintah perlu memperkuat komitmennya untuk mewujudkan pendidikan yang setara dan merata. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung, misalnya itu melalui alokasi anggaran pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, dan juga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata. Yang kedua, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kerangka hukum yang ada untuk mewujudkan pendidikan yang setara dan merata. Misalnya, pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini berkaitan dengan pendidikan agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Yang ketiga itu pemerintah perlu memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan akses pendidikan. Nah, pemerintah dapat mengembangkan pendidikan berbasis alam di daerah terpencil atau memanfaatkan teknologi pendidikan berbasis alam untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian analisis SWOT yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.